Shalom. 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 Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan, kita merenungkannya, kita menyimpannya dalam hati dan melakukan dan menyatakan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita buka firman Tuhan hari ini sesuai dengan firman Tuhan dan kegiatan firman-Nya. Kita bangkit berdiri, kita ambil suka firman Tuhan dari Efesus 4. Efesus 4, satu ayat saja, ayatnya yang ke-27. Ya, dan firman Tuhan 2-3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 27 sudah ketemu semua? Ayat 2-3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Saya kasih waktu 30 detik untuk menghafal. Haleluya. Detik aja, udah, yuk. Baca bersama-sama Efesus 4 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Silakan terus. Haleluya. Apa yang akan terjadi jika kita memberi kesempatan kepada iblis? Kalau saya suka memakai kata, jika kita membuka celah kepada iblis, maka tentu yang terjadi adalah iblis akan masuk ke dalam kehidupan kita, ke dalam tubuh kita. Dia mengacak-ngacak seluruh kehidupan kita, dan dia akan menguasai kita sehingga kita tidak berdaya dan kita melakukan semua kehendak dia. Walaupun sesungguhnya tidak ada satupun manusia, terutama orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, ingin tunduk kepada iblis. Tidak. Mau melakukan apa yang diperintahkan iblis. Tidak. Semua umat manusia, terutama anak-anak Tuhan, dia hanya mau melakukan kehendak Allah. Itulah sebabnya kalau kita beri kesempatan kepada iblis, dia tidak akan sia-siakan kesempatan itu. Dia akan langsung mengambil keuntungan dari semua kelemahan kita. Dia akan membuat segala keonaran yang akan membuat susah hidup kita. Iblis, dia adalah ciptaan Allah, tapi dia bukan Allah. Amen. Iblis, dia punya kuasa yang sangat besar, tapi dia bukan Sang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa hanya Tuhan. Tetapi kita juga tahu iblis punya pengetahuan siasat yang banyak, tapi dia bukan yang Maha Mengetahui. Dia tidak tahu jalan pikiran saudara. Ingat, apa yang ada di pikiran saudara, apa yang di hati saudara, dia tidak akan pernah bisa tahu. Tetapi kita merasa dia tahu apa yang ada di pikiran kita, karena kita memberi kesempatan kepada dia untuk selalu membisikkan perkara-perkara yang dia ingin doktrinkan kepada kita. Sehingga ketika kita berpikir yang salah, kita pikir itu kita, tetapi sebenarnya itu buah dari indoktrinasi iblis kepada kita. Dia tidak maha hadir, saudara. Dia tidak bisa hadir di sini dan di sana dalam satu waktu. Dia bukan omnipresent seperti Tuhan kita. Oleh sebab itu, ketahuilah, walaupun dia punya kuasa yang sangat dahsyat dan hebat, dia tidak akan bisa mengalahkan Allah kita. Allah
kita Allah yang sangat luar biasa, hebat. Dia maha perkasa, dia maha kuasa, dia maha mengetahui. Tidak ada rencana, rancangan, dan keputusan serta kehendaknya yang batal dan gagal. Tidak ada. Karena dia di Almighty God, dia Allah yang maha besar. Dan beruntungnya kita, perhatikan ini, cantan ini, beruntungnya kita adalah dia memberikan kuasa itu kepada setiap orang yang percaya kepada namanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang teramat besar, sehingga firman Tuhan katakan, engkau bisa kalahkan iblis, engkau bisa kalahkan setan, engkau bisa kalahkan segala roh-roh jahat yang ada di udara, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang jahat. Engkau bisa kalahkan, engkau bisa pegang, engkau bisa kuasai, engkau bisa tunjukkan, engkau bisa usir. Karena kuasa yang ada padamu yang diberikan Allah yang Maha Kuasa itu jauh lebih besar daripada segala kuasa roh kegelapan, daripada segala roh iblis. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, kalau kita mau mengalahkan iblis, ini kuncinya, saudara. Yakobus 4 ayat 7, saya dibuka Alkitabnya, melambung sini. Yakobus 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada. Ini saya sangat suka ayat ini. Iblis bisa lari melihat kita. Benar. Iblis bisa lari, tunggak belakang, ingkap-ungkap, seperti orang yang sedang menahan untuk ke belakang. Hilang. Itulah. Kalau saya sudah banyak tanya, saya ketawa sendiri, iblis keok. Tapi kuncinya yaitu tunduklah kepada Allah. Apa itu tunduk kepada Allah, saudara yang dikasih Tuhan? Tunduk kepada Allah. Yang pertama, kita harus mengakui Allah yang kita sembah, yang menciptakan alam semesta ini, langit bumi dan segala isinya, Allah Elohim. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Itu artinya tunduk yang pertama. Yang kedua, kita tunduk kepada Allah berarti kita mengakui dan mengharapkan itu terjadi, yaitu kuasa dan kehendak Tuhan Allah kita adalah benar dan sempurna dan tidak bisa terbantahkan. Setiap orang yang tunduk kepada Allah, dia akan berkata kepada Tuhan di dalam doamu, di dalam doanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam kehidupanku Tuhan, di dalam keluargaku Tuhan, di dalam gereja yang dimana aku hadir Tuhan, di negara kami Indonesia, di seluruh bumi seperti di dalam kerajaan surga. Kita mau hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mau seperti itu, Tuhan akan berikan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang paling besar dan tiada tara untuk mengusir setan. Kita berkata, kau akan bisa memegang ular. Ular apa? Isi setan itu, kau akan pegang dia. Bayangkan, pegang ular. Artinya ular itu tidak berdaya, iblis tidak berdaya kepada setiap anak-anak Tuhan. Di dalam Lukas 9, saudara, ayat 1-2, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, kita lihat, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi yang mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kuasa
umatnya, ciptaannya. Dengan demikian kita akan beroleh kuasa untuk mengalahkan setan-setan, mengalahkan iblis. Tuhan katakan, aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan hidup berkelimpahan. Tetapi kalau si pencuri, si ular, si iblis, si setan, dengan sekutu-kutunya, termasuk si kunti, termasuk apalah yang di Indonesia macam-macam itu dikatakannya sebagai pencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau kita tunduk kepada Allah, kita akan beroleh hidup berkelimpahan. Namun jika kita tunduk kepada setan, kepada keinginan iblis, maka kehidupan kita akan penuh dengan kesusahan, karena dia bukan saja pendusta, dia juga pencuri, pembunuh, pembinasa. Mana enak kita mau tunduk kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus katakan memberi tenaga. Kalau ada tenaga, saudara, berarti kuat. Jalan kemana saja tidak dirasa lelah. Jangan lelah, memang tidak lelah. Kenapa? Karena ada tenaga, kekuatan yang dari Tuhan. Dan kuasa. Saya senang sekali ya nanti kalau berbicara tentang setan itu saya senang sekali. Ini ayat buat saya. Pegang. Saya nggak mau duduk berapa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Penyakit apa? Penyakit itu, saudara, ternyata kalau kita mau renungkan baik-baik, itu merupakan celah iblis untuk merusak kehidupan kita. Nanti kita kembali tetapnya, jangan beri celah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan kalau itu sakit, Tuhan suruh kita kalahkan setan, berarti Tuhan juga suruh untuk menyembuhkan orang. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Mazmur cerita yang sama dikatakan, Tuhan memberi kuasa untuk mengusir. Artinya apa, saudara? Banyak orang-orang yang di dalamnya telah ada roh-roh jahat, demonic possessed, ya, dikuasai oleh roh-roh jahat. Gak tahu apa namanya, gak tahu apa bentuknya, tetapi kitab Markus berkata, Yesus memberi kuasa untuk menyuruh roh yang ada di dalam manusia yang dikuasai iblis keluar dari dia. Mau coba-coba masuk, keluar kau, nak dari rumahku. Banyak sekali orang yang tanpa sadar masih dikuasai oleh roh-roh demonik, roh-roh setan. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh. Oleh sebab itu, saudara, kita mesti ingat, saudara, pada kenyataannya, masih banyak orang Kristen yang masih hidup dibelenggu dengan dosa, tidak berdaya untuk melawan, selalu hidup dalam keadaan diperbudak oleh dosa. Dia hatinya menginginkan untuk berbuat yang baik seperti yang dikehendaki oleh Allah, namun kenyataannya dia tidak berdaya. Dia lari lagi kepada segala perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dia lepas. Banyak orang Kristen dari luar tampaknya seperti pengikut Kristus, tetapi pada kenyataannya dia sama sekali tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam hidupnya dia beri kesempatan untuk iblis menaruh batu-batu menjadi tembok yang menghalangi dia untuk mengenal kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang tampaknya beribadah, dia setia beribadah, dia melayani, dia serahkan persepuluhan, dia berikan persembahan dan terlibat dalam berbagai hal. Tetapi kenyataan di dalam rumah tangganya tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman. Yang ada hanya cekcok, yang ada hanya bertengkar, yang ada hanya
curiga satu dengan yang lain. Hei, saya katakan ada iblis di dalam rumah tanggamu. Ada setan yang sedang bekerja di dalam keluargamu. Dan kalau engkau tidak sadar, engkau tidak tunduk kepada Allah, maka iblis itu akan semakin semena-mena untuk mengerjakan apa saja yang dia mau di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam segala hal, sehingga engkau menjadi orang-orang yang dipermalukan oleh perbuatanmu sendiri. Perbuatan yang mana? Perbuatan yang didorong oleh iblis. Engkau didorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pada akhirnya membuat engkau malu jika engkau tidak sadar dan jatuh kepada Tuhan. Saudara, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu tidak langsung menerkam. Dia akan melihat orang mana yang bisa dia terkam. Jika dia tidak bisa menerkam, orang ini tidak bisa aku terkam, dia akan menghindar. Iblis tahu siapa yang bisa diterkamnya, siapa yang lengah, siapa yang lemah, siapa yang bodoh. Dia berjalan keliling. Tidak setiap orang yang dia lihat dia langsung merasa ini makanan saya. Tidak. Itulah pekerjaan hidup juga setiap. Saudara percaya kalau ada anak Tuhan yang di dalam hatinya ada Roh Kudus dan Tuhan menerangi, terang wajah Tuhan ada menerangi dia, saudara percaya iblis tidak akan pernah berani mendekat kepada saudara. Tidak pernah dia mendekat kepada orang yang imannya teguh sehingga Tuhan menjagainya dengan kebenarannya, dengan kedamaiannya. Tidak pernah iblis berani mendekat kepada setiap orang yang siang dan malam berseru kepada Tuhan, tunduk kepada Allah untuk mohon pertolongan. Dia tidak akan pernah berani mendekat. Tapi ketika dia lihat suaminya kuat di dalam Tuhan, istrinya lemah, hengok-hengok, dia pakai istrinya, dia rusak kebahagiaan. Tapi kalau suaminya lemah, istrinya lemah, dia cuma kasih sedikit dan ditinggalkan, karena dia tidak akan pernah berhenti untuk terus hidup di dalam kerusuhan. Orang-orang bodoh, tapi kalau ada satu yang kuat di dalam, dia bisa diselamatkan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jika kita mau hidupkan iman, kuatkan imanmu dengan apa? Dengan percaya kepada firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka iblis akan lari dari kita. Semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan yang mana? Penderitaan yang terus-menerus tiada henti diganggu oleh setan. Setan itu rajinnya luar biasa. Jika ada anak-anak Tuhan yang mulai sungguh-sungguh datang mendekatmu kepada Tuhan, dia akan sungguh-sungguh berusaha membatalkannya. Dia berusaha untuk menjatuhkan anak-anak. Dia membuat penderitaan. Seluruh anak Tuhan, seluruh umat Tuhan, orang percaya di dalam Tuhan Yesus, dia harus mengalami ini semua. Oleh sebab itu, kau harus lawan si iblis dengan tiada berhenti. Sekarang saya mau beritahukan kepada saudara, bagaimana iblis bisa mendapat kesempatan. Gimana iblis bisa mendapat kesempatan, saudara? Yang pertama, kita belajar dari sifat dia lewat kesombongan. Kejadian 3 ayat 4 sampai 6, di situ dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu kata yang baik
dan yang jahat. Perempuan itu pun melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Iblis itu sombong. Dia merasa dia bisa menjadi Allah. Kalau saudara mengikuti semua pekerjaan iblis, tokoh-tokoh yang pantas menjadi antikris, kita tahu orang-orang itu punya satu kesamaan. Dia meninggikan diri menjadi Allah. Nebukadnezar mendirikan patung dirinya yang terbuat dari emas dan memerintahkan semua orang untuk menyembah kepadanya. Semua sama. Iblis, kesombongannya, dia ingin tinggal di ruang tahta Allah berada. Dia ingin kalahkan Allah, dan dia tidak berhenti sampai akhirnya. Tapi Alkitab berkata, akhirnya adalah iblis pasti kalah. Dia sudah kalah, dan nanti Tuhan Yesus datang, dia lebih kalah. Hawa diberitahukan, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi seperti Allah. Dia juga memperoleh pengetahuan, yang memberi pengertian. Wah, dia pakai jalan pikirannya sendiri. Ini orang sombong ya, saudara perhatikan. Dia punya teorinya sendiri, dia punya pendapatnya sendiri, dia punya pengertiannya sendiri. Dia maunya apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Karena sombong, saudara. Sifat sombong sekali lagi adalah sifat iblis. Jadi jika ada manusia yang sombong, maka saya harus katakan dia adalah milik iblis. Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lawannya jauh ya, Tuhan Yesus itu rendah hati, tidak sombong. Jadi kalau ada manusia yang sombong, saya harus katakan, kamu sudah membuka celah yang paling disukai oleh iblis untuk merasuki kehidupan, kesombongan. Orang yang sombong, saya katakan, di dalam hatinya ada roh-roh yang ditaruh iblis. Meskipun dia Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkata dia Kristen, dia setia baca Alkitab, tapi percayalah, roh yang ada di dalam dia itu, yaitu roh yang berasal dari kesombongan, akan membuat dia tidak mengerti firman Tuhan. Bahkan dia bisa lebih hebat dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan menyatakan versi dia tentang khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dia bisa berkata, seharusnya kau berkata begini, seharusnya begini, saya begini, hamba Tuhan yang sana berteori pusing. Karena sombong, tidak menerima firman Tuhan dengan kerendahan hati. Sombong itu seperti apa buahnya? Orang yang memandang rendah orang lain, yang menganggap dirinya harus didengar, harus dihormati, harus diperhatikan, itu sombong namanya. Orang yang bangga kepada diri sendiri dan tidak peduli dengan kelemahan dan kekurangannya, dia tutupi dengan kelemahan dan kekurangan dengan berpura-pura. Manusia yang sombong membuat sakit hati saudaranya. Manusia yang sombong dengan ucapannya menghina sesama, menghina anaknya, menghina saudaranya, dia menaruh luka pada hati saudaranya. Namun kesombongan akan membuat iblis, membuat setan menutupi hati nuraninya, sehingga hati nuraninya itu menjadi seperti batu, tidak baik lagi. Kesombongan akan membuat iblis menutup
pandangan dia tentang kebenaran Injil. Dan tentu iblis dengan bebas dan leluasa akan menaruh saudara kepada saudara segala kutuk yang disebabkan karena apa? Disebabkan karena begitu banyaknya saudaramu yang menjadi sakit hatinya karena perlakuanmu, karena ucapanmu yang penuh kesombongan. Iblis punya hak untuk membuat dan melukai engkau dengan berbagai penyakit. Penyakit yang bahkan kata manusia that is impossible, bisa disembuhkan, tak bisa, segala macam penyakit karena kesombongan. Saudara, kalau saudara pernah menyakiti seorang dan orang itu menjadi sangat tersakiti hatinya, segeralah meminta maaf. Akui segala kesalahanmu dan berkata, aku telah berlaku kasar karena kesombonganmu kepadamu. Namun jika saudara pernah tersakiti hatinya karena perilaku, karena perkataan orang yang sombong kepada saudara, karena penghinaan orang kepada saudara, maka saya harus katakan, segeralah mengampuni, agar jangan luka itu pun menjadi celah bagi iblis mengambil kesempatan kepadamu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Katakan, aku mengampuni dia. Ketika saya merasa tersakiti, pernah saya merasa sangat tersakiti. Satu kata yang saya dengar di telinga rohani saya, ampuni. Maka saya katakan, ini sakit Tuhan. Dan air mata saya tidak berhenti berbicara. Tapi Tuhan selalu katakan, ampuni. Sakit Tuhan, ampuni. Hanya itu yang Tuhan katakan. Ketika saya menyerah, ya Tuhan, saya mau mengampuni dia. Segala sakit yang ada di hati ini lenyap. Tuhan sembuhkan sakit di dalam hati saya. Karena perilaku orang yang jahat kepada saya, fitnah orang, perlakuan tidak adil, itu bukan hal yang tidak sering saya alami, saudara. Saudara mungkin melihat saya tidak mungkin mengalami itu, tetapi sesungguhnya umur saya sudah cukup tua untuk mengalami hal-hal seperti itu. Tuhan bilang, ampuni, saya tidak mau sakit Tuhan, sakit. Ampuni. Karena saya minta supaya saya jangan sakit. Tapi itu saja. Benar saudara, ketika saya kata, air mata tidak berhenti menurut saya bersedia mengampuni dia Tuhan. Ampuni saya karena saya bersikeras. Benar-benar hilang. Iblis yang sedang berusaha untuk membuat saya menyimpan dendam, menyimpan sakit hati. Tapi Tuhan tolong saya. Saudara, bulan Juni ini di beberapa negara maju disebut sebagai bulan Pride. Pride atau kebanggaan. Pride. Yaitu bulan yang diberikan untuk mengingat kaum LGBTQ dan mendorong dan membuat perlindungan kepada hak-hak kaum LGBTQ, kaum gay, lesbian, transgender, queer. Pada bulan Pride, bulan Juni, maka akan ada parade Pride yang sangat masif dan besar di kota-kota besar di Amerika, kota-kota besar di Eropa, bahkan di Tel Aviv. Saya pernah melihat adanya parade Pride yang mengatakan mula-mula mereka menuntut perlindungan dari segala bullying, dari segala komentar yang mengatakan bahwa LGBTQ itu adalah dosa. Tentu yang dimaksud adalah orang Kristen. Nah sekarang bukan saja mereka mengatakan tidak boleh ada orang Kristen atau orang apapun yang mengatakan kami ini adalah pendosa, berbuat dosa. Tidak boleh. Ya. Sekarang mereka memaksa
LGBTQ harus diajarkan di sekolah. Bayangkan, mulai dari TK, SD, mereka diajarkan tentang transgender. Sekarang yang paling populer adalah transgender. Ada seorang transgender yang begitu terkenal di media sosial, saya lupa namanya. Dia menjadi bintang iklan, atau istilahnya apa sih namanya, ya, ambasador dari Bud Light bir orang Amerika. Orang Amerika terkenal peminum bir, dan Budweiser adalah bir yang nomor 1 di Amerika. Hanya dalam 1 minggu ketika dia muncul sebagai bintang iklan, penghasilan Budweiser itu turun hingga tinggal 30% saja. Begitu juga dengan pertokoan yang namanya Target, pertokoan yang besar yang sangat terkenal di Amerika. Mereka mulai membuka counter baju LGBT untuk anak-anak kecil, yaitu baju bergambar bermotif pelangi. Bayangin saudara, pelangi itu adalah lambang kasih Allah, tapi mereka merubahnya menjadi lambang pride, lambang LGBT. By the way, kalau pelangi yang Tuhan kasih itu digambarkan dengan 7 warna, tapi pride hanya menggambarkan dengan 6 warna. Seminggu baru dirilis itu tempat untuk orang-orang LGBT. Penurunan target juga langsung merosot sama tinggal 30%. Orang Amerika sebenarnya secara keseluruhan tidak suka dengan itu. Mereka membuat undang-undang, barang siapa melarang anaknya untuk menerima operasi transgender, maka orang tuanya akan dipenjara. Karena seorang anak usia mulai dari 4 tahun sudah berhak untuk menentukan jenis kelaminnya. Sehingga banyak anak-anak yang diajarkan di sekolah oleh transgender, mungkin kamu terlahir dengan gender yang salah. Mereka tidak permisi kepada orang tua, mereka langsung membawa ke rumah sakit dan merubah gender mereka. Orang tua marah, sekarang sedang kemarahan besar terjadi. Di Kanada juga seperti itu. Bayangkan saudara, pride, kesombongan, mula-mula dia minta, lindungilah kami dari komentar-komentar yang jahat, lindungi kami terhadap hak asasi kami, hak kami mendapat kerjaan, mula-mula seperti itu. Tetapi semakin ke sana, dia menjadi penjajah yang memaksakan pride harus menjadi diterima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesombongan juga datang kepada orang yang ingin cepat-cepat terkenal, ingin cepat-cepat naik pangkat dengan cara yang tidak baik, yaitu dengan mendatangi dukun, menjadi orang yang kebal, ditembak tidak mati karena gak kenal, jalan dipanah kena tidak mati, tapi begitu dituk sama nyamuk dengan darah, gak sadar dia, 12 hari kemudian dia sudah mati. Dia boleh kebal terhadap semua, tapi itu lahir dari pride. Saya belum punya pembantu, saya katakan, apa yang ada di perut kamu? Gak ada kan? Gak ada. Saya tahu seseorang menaruh itu di perut kamu supaya kamu disukai banyak orang. Dia langsung mengaku, bapak saya yang menaruhkan itu. Tidak ada, tapi ada. Itu pride, itu kesombongan, mengandalkan kekuatan yang bukan dari Allah, mengandalkan pikirannya sendiri. Ketika saya berdoa satu saat kepada orang yang anak remaja di sana, saya berdoa,
tidak bisa lihat apa yang dia sedang gumuli. Dia ingin dilepaskan. Saya katakan, hai kamu, bicara sama saya apa yang kamu lihat. Ngaku. Dia bilang, saya melihat botol-botol minuman alkohol saya di dalam kamar. Tuhan suruh itu dibuang. No, bukan hanya itu. Tuhan suruh kamu berhenti minum alkohol. Tapi saya katakan, bukan hanya itu, alkohol itu datang. Karena kenapa kamu ke situ? Karena ada macan dan kakek-kakek warna putih terus mengikuti kamu. Dia langsung sadar, itu pemberian kakek saya. Buang. Ya. Orang tua yang sombong membawa anaknya kepada dukun supaya diperlengkapi sesuatu adalah orang tua yang bukan saja membuka celah bagi dirinya, tetapi juga mempersembahkan anaknya untuk dikuasai oleh iblis. Hati-hati. Jika saudara pernah mengalami itu, jika saudara masih ada pegangan, jika saudara tidak sadar orang tua saudara menaruhkan sesuatu dalam kaki Tuhan, minta dilepaskan sekarang. Celah yang kedua kita belajar dari Alkitab adalah kemarahan. Apa? Kemarahan. Masih di Kejadian, belum lama setelah Adam dan Hawa diusir. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kemarahan, muka muram, itu sudah celah buat iblis saudara masuk ke dalam diri kita. Itu sebabnya kalau saudara lihat ada orang yang kerjanya becek aja, gak bisa tersenyum, terus ada yang bilang, itu kenapa sih orang, itu bawaan orang. Nggak ada bawaan orang ya. Itu sudah ada masuk iblis. Kalau udah ada keluar nada. Ya, hati-hati. Biasakan senyum. Saya tiap pagi, siapa sering kalau lewat kamar mandi, saya senyum dengan bayangan saya. Saya harus pastikan saya sering tersenyum. Jangan cenderung beca-beca, tak bagus. Ya. Baru-baru ini Nasya itu kirim video dia nari dengan cepat. Kita ketemu, aduh, saya aku sangat kagum dengan kecepatanmu Nasya. Namun mau minta satu, kenapa kau jadi susah tersenyum sekarang? Senyum dong, sama semua orang senyum. Itu karena aku mengantuk. Oh, baiklah. Tapi kau harus selalu senyum ya sayang. Karena kalau kita beca-beca, seseorang kata beca-beca, iblis sudah mengintip. Senyum. Satu kali saya pergi sama mama saya naik mobil ya, di belakang ada siapa, terus ada satpam, dia langsung senyum sama saya. Terus mama saya bilang, baik banget itu satpam, senyum banget sama kamu. Tidak mama, saya sudah lebih dulu senyum kepada dia. Mari pak, senyum sama semua orang. Selamat pagi. Itu senyum. Saya masih kurang senyum. Sering senyum saya kan? Senyum, tapi jangan senyum sendirian aja. Ini juga bisa masuk begitu ya. Tapi senyumlah. Senyum dan bermuka gembira. Jangan gampang marah. Marah itu merupakan
celah untuk dosa. Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kayak ada anak sekolah minggu nanya sama saya, Kak, kalau saya marahnya jam 7 malam, padannya kapan? Besoknya ya? Tahu kan itu sih? Ada aja anak sekolah minggu saya. Ya? Janganlah, artinya itu jangan cepat-cepat, jangan lama-lama marah. Suami istri bertengkar terus, nggak habis-habisnya bertengkar terus. Ya ampun, saya kalau mau ada bimbingan nikah, saya selalu bilang, kalian satu saya minta, ini permintaan kakak. Bisa ya, kalian lakukan apa-apa. Kalau bertengkar, jangan di depan anak. Termasuk anak yang dikandungan istri, jangan kau bertengkar, nanti didengar. Tapi anakmu jadi orang yang suka. Kedua, kalau bertengkar, selesaikan itu sebelum kalian berdua dulu. Berdoa dulu. Ngomong seperti ini, ya Tuhan, kami telah sepakat untuk tidak sepakat. Kami tidak ada titik temu. Gimana ini Tuhan? Tolong berikan kepada kami solusinya. Tidur. Besok pagi lihat apa yang Tuhan kerjakan. Iya ya Mam, saya kemarin salah emosi. Iya saya juga maaf ya. Ya saya akan minta maaf. Ada banyak orang sejak kecil bawaan orang ini kali ya. Sampai tua dia nggak pernah mengaku salah, nggak pernah mau minta maaf. Padahal udah jelas kebodohannya, kelakuannya, perilakunya. Itu mengharuskan dia mengakui kebodohannya, mengakui perilakunya yang menyimpang dan mohon ampun. Saya mohon ampun kepada Tuhan saja. No, yang kamu sakiti, yang kamu sakiti itu sesamamu. Minta ampunlah dulu kepadanya. Itu kata Tuhan. Lalu sombong, tapi kan saya bapaknya. Masa bapak minta maaf sama anak? Tahu kan diri sendiri. Kemarahan bisa menyakiti hati. Itu sebabnya dikatakan kalau kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Kalau kamu marah, jangan sampai matamu gak bisa membedakan mana anjing mana orang. Kamu berantem, anjing lo begitu. Itu kasihan, karena orang itu gak bisa membedakan. Matanya langsung salah, gak bisa membedakan. Apalagi kalau anaknya dibilang bangsa. Ya ampun, seketika dia juga menjadi bangsa. Karena dia tidak melahirkan dari manusia. Hati-hati, itu semua celah dari iblis. Banyak hati anak-anak yang hatinya penuh dengan kepahitan karena trauma yang dia alami di masa kecil. Tanpa peduli orang tuanya terus menyakiti hati anaknya, sehingga dia mengajari anaknya untuk membenci dia. Orang-orang yang mengalami trauma seringkali merasa dia pantas untuk merusak karena dia tidak senang akan apa yang kebahagiaan yang dimiliki orang lain. Dia tidak ingin orang lain merasakan itu. Dia menjadi iri hati dan marah. Mungkin dia tidak tunjukkan dari perkataan, tapi perbuatannya sering. Anak-anak yang memberontak itu belum tentu disebabkan karena dia ujuk-ujuk memberontak. Itu dipupuk dari kecilnya. Siapa paling berperan? Orang tua yang tidak peduli, orang tua yang tidak bisa menjadi teladan. Wajah yang cemberut, wajah yang suka murah, ingat, bisa menjadi celah bagi setan masuk. Maka saya tersenyum saja seperti Pak Habibie ya. Tuhan ingatkan kepada kalian. Kalau kita lihat Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?
Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu berdoa salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Pertengkaran itu tidak ujuk-ujuk, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berelok dari Kejadian sampai Wahyu. Itu banyak sekali yang berkata hindari pertengkaran. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Hamba Tuhan jangan cekcok, apalagi soal debat-debat. Di grup penjabat itu sekarang katanya ada perdebatan, mau ada perdebatan atau apa di mana tentang Trinitas. Pusinglah. Pengajaran yang perlu di debat-debat. Kita tidak suka berdebat, kita mau dengar saja ya. Dan kita minta Roh Kudus yang mengajarkan sehingga kita beroleh kebenaran ya. Ingat ya, jangan suka marah-marah. Iblis nanti masuk. Yang ketiga, dia tidak bisa menjaga hati. Orang tidak sadar bahwa dengan jalan itu iblis akan masuk dalam kehidupannya. Amsal 4 ayat 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Bagaimana kita menjaga hati? Jaga dengan kebenaran firman. Hati ini seperti ruangan di mana kita bisa meminta Tuhan tinggal di dalamnya. Tetapi kalau Tuhan tidak tinggal di sana, maka yang tinggal adalah roh-roh jahat. Dan ketika orang itu bertemu dengan firman Tuhan dan kuasa Tuhan terjadi, maka roh yang ada di dalam hatinya akan keluar dan ruang hatinya menjadi bersih kembali. Namun jika orang itu tidak kunjung meminta, isilah hatiku dengan firman-Mu, dengan roh-Mu yang kudus. Biarlah Engkau tinggal di dalam hatiku senantiasa dan memimpin kehidupanku. Maka ruang yang kosong itu akan kembali didatangi. Bukan saja oleh roh yang tadinya diusir, tapi dia akan membawa 7 kali lipat roh-roh yang ada supaya dia bertambah kuat dan tidak bisa diusir. Saudara jangan beri celah kepada, jagalah hatimu biar selalu ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun aku berada, senantiasa kau pun ada. Kan kita selalu begitu. Jaga. Artikan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iblis akan masuk lewat kelemahan dagingmu, kelemahan matamu. Nah, di dunia yang modern ini, saudara, banyak sekali hal yang akan menjadi celah karena engkau membiarkan kedaginganmu dan kelemahan matamu berkuasa atas engkau. Engkau tidak matikan kedagingan, engkau tidak matikan nafsu matamu, kelemahan matamu. Begitu banyak, saudara, hal-hal yang menggoda dan menyeret kita untuk menjadi terikat dengan segala perilaku yang menyimpang. Saudara yang terikat kepada judi, yang tidak bisa hilang, ketahuilah iblis sudah mengikat dan mempermudah engkau untuk tidak bisa meninggalkan judi. Saudara yang terikat
dengan pornografi. Tidak bisa hilang, tidak bisa membuang keinginan untuk membuang tidak menonton film porno. Saudara yang suka berzina, yang tidak takut pergi ke rumah-rumah pelacur-pelacur, yang tidak takut untuk berselingkuh, yang tidak takut berhubungan seks dengan orang yang bukan haknya. Saudara sudah terikat di sana. Saudara yang tidak bisa lepas dari perilaku korupsi, dari kehidupan yang rakus, dan masih banyak lagi saudara. Tertarik ingin menjadi kaya, sehingga kebodohannya dia melakukan hal-hal penipuan dan sebagainya. Kenapa? Karena kelemahan dari kelemahan mata. Tidak kau serahkan, tidak kau salibkan, tidak kau serahkan kepada Tuhan seluruh kehidupan. Demikian juga dengan keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan? Kesombongan. Kalau satu waktu saya pernah ikut pesta, keponakan saya menikah. Dia memang orang yang pintar, serba ada, dapat jodoh juga, orang yang sangat kaya. Sehingga pestanya itu di gedung yang besar itu ya. Saya melihat orang-orang melihat saya karena baju saya yang sederhana, baju sepatu saya yang tak ada harganya, tak sampai 100.000. Gue ceritanya, gue nggak datang karena pakai baju. Tapi saya boleh berhitung, ibu ini pakai kebaya Rockman Prancis. Untuk menjahit berbentuk seperti itu saja, dia harus keluar uang kos minimal 1 juta. Ditambah nanti les-lesnya ada lagi 300.000. Belum lagi keroncong-keroncongnya dan tasnya yang bermerek sehingga dia harus mengangkat seperti ini jalan. Sepatunya, saya pikir ini minimal harganya 3-4 juta satu orang. Nah saya mulai menghitung tahu waduh, gaya-gayangan, jor-joran, sombong. Baru-baru ini saya lihat di Instagram saudara, 350.000 dapat steak 1 kilo. Murah banget. Oh, 1 kilo, ya, siapa yang makan? Tahu guys, cobain deh. Ini paling enak. Enak bener, juicy guys, yang itu. Di balik itu, sebentar lagi kolesterol, sebentar lagi darah tinggi, sebentar lagi lo kena, belum lagi gendut kayak gue. Di balik itu tuh ada. Tetapi karena kesombongan gue mesti, aku dong udah coba di foto di mana-mana. Dulu baru-baru dia baru dapat duit Lion Air. Oh jangan dulu, Wings Air dulu. Wings Air itu saya punya pengalaman. Nah ini sudah di Malang, Jakarta, bunyinya bodoh-bodoh. Saya panggil lah itu stewardess, Mbak, itu kenapa bodoh-bodoh? Saya terganggu, ini begini. Saya mau tanya dulu, ini pesawat kau bajai sih? Ribet sekali nih. Ibu saya udah dimakan. Oh iya sih, benar maksudnya. Ya, jadi orang sombong mulai ya naik pesawat Wings Air. Nanti naik sedikit, naik wah hotel apa? Itu kesombongan. Mobil, nih, udahlah saya nggak usah sebut ya. Hanya untuk supaya orang itu terkagum-kagum, terheran-heran. Itu bukan dari Tuhan, itu celah iblis untuk menguasai kita. Sekali lagi, tunduklah kepada Allah, berseru, berpegang, berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah berpaling dari Dia. Jangan pernah tinggalkan Dia. Pelihara imanmu. Walaupun saat ini kau sepertinya tidak beroleh apa yang kau kehendaki, tetapi kasih kemurahan Allah yang ada
Bukanlah perkara sulit Tuhan menjawab setiap doamu. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah ketika engkau diberikan apa yang engkau minta, engkau bukan semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekat kepada. Engkau diberi kekayaan, engkau tidak hanya bisa, oh puji Tuhan deh saya ini, tidak. Tetapi semakin engkau diperkaya di dalam harta jasmani, semakin engkau berbuat lebih giat lagi untuk Tuhan, melayani Tuhan, hidup di dalam kesucian. Mentang-mentang kaya, ada cewek lewat, bantuin kita dong, kita tanggapi. Umpama kamu bukan ganteng, nanti kalau kamu jangan jadi orang kaya yang seperti itu ya. Amin tapi Tuhan. Hanya saudara. Dan kalau kita mau bicara tentang celah-celah ini tidak akan ada habisnya. Tetapi kuncinya satu, kita mau tunduk kepada Allah, usir setan dari rumah, usir setan dari hatimu, rendahkan diri, akui segala kesalahan, minta ampun Tuhan. Dan jika saudara masih ada menyimpan segala jimat, segala buang dalam nama Tuhan Yesus dan datang kepada Tuhan. Kita akan mendoakan Tuhan Yesus memberkati.